Halo semuanya, selamat datang di obrolan tiga zaman yang dipersembahkan oleh Bakat Pimpin. Nah, apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Nah, oke, kita tunggu bapak-bapak pada join semua ya. Nah, mau ngingetin lagi, sekali lagi, kalau misalkan teman-teman mau dengerin obrolan-obrolan kita yang lainnya, yang sebelum-sebelumnya, yang tentunya topiknya juga menarik-menarik semua ya. Bisa dengerin kita di YouTube channel kita atau di Spotify. YouTube kita cari aja Bakat Pimpin. Spotify-nya juga bisa dicari Bakat Pimpin atau Obrolan Tiga Zaman. Nah, kalian bisa dengerin sambil nyetir, sambil kerja, sambil masak, sambil gendong anak mungkin gitu. Jadi make every minute count ya. Semoga bisa terinspirasi dari obrolan-obrolan kita. Selamat malam, Pak Dani. Malam kan, Oh, kok kok tampil ngobrolin anak? ya kan siapa tahu bisa sambil dengerin obrolan kita gitu, Pak. Ini tampilannya ngomong-ngomong beda nih, Anaknya Pak, hari siapa? ini. Anaknya orangnya lah, masa anak saya. Lah ganti ganti ini doang sedikit. Ganti Suara look. saya kedengeran jelas nggak ya? Jelas, Pak. Oke. Pak Jeffrey yang belum ya? Yes. Nah, obrolan kita pada malam hari ini mengambil judul tahan lama. Nah, tahan lamanya nih sebenarnya di sini secara fisik atau secara mental ya, Pak? Ya, semuanya kali ya. Bisa dua-duanya ya. Eh, Dua-duanya ya kalau tahan. Jadi ya seru lah gitu loh. Kemarin ada yang ngobrol-ngobrol, ada yang curhat-curhat, cerita segala macem. Dan memang terus kepikiran lah ya, kepikiran bahwa apapun masalahnya, apapun keseruannya, ya nggak, tahan lama. Maksudnya ketahanan seseorang itu peranannya nggak bisa dianggap enteng, penting banget gitu loh. Dan ketahanan seseorang ini ya sekali lagi nggak ada hubungannya dengan bakatnya dia, ya nggak ada hubungannya sama apa ya. eh, Jurusan apa yang dia ambil, sekolah studi apa yang dia ambil, seberapa lama dia sekolah, gitu. Jadi itu sangat menarik. Makanya malam ini kita mau ngobrolin soal ketahanan, ya nggak? Ketahanan seseorang. Ya, Apalagi jadi judulnya 2 tahun terakhir ya, 2 tahun yes terakhir yes ini kan betul. bener-bener ketahanan setiap orang kayaknya bener-bener diuji gitu loh, dibanting-banting. Lo ngerasain ya? Lumayan. Lumayan ya, lumayan. Lumayan lah. Pastilah ya. Pastilah semua orang pasti Iya. ngalamin gitu sih 2 tahun ini. Terus lo, Walaupun mungkin beda emang emang beda-beda ya kayak case-nya emang beda-beda, cuman kayak menurut saya pastilah semua orang mengalami kayak dites banget nih, diuji banget nih ketahanannya gitu. iya. Iyalah, gimana nggak diuji coba Terus, kita disuruh awal-awal disuruh lockdown diam di rumah berapa bulan itu kan apa nggak bosen? Yang biasanya iya. kita sehari-hari mobile keluar ketemu ini beli ini ada urusan ke sini lalala. Terus tiba-tiba langsung disuruh, lu diem di rumah ya, nggak boleh kemana-mana, gitu. Kayak, oh my God, pusing juga. Tapi yang bikin paling parah apa sih? Menurut lo? Pas lo di dalam tanda kutip lah ya, dipaksa, ditaruh, ditempatkan di situasi seperti itu, apa yang paling berat? Kan nggak boleh keluar. Betul, Bukan yang nggak boleh keluar lah ya, maksudnya kalau nggak ada kepentingan nggak usah keluar kan dibatasin. gitu ya, Iya, dibatasi gitu kan. Terus kantor-kantor juga dikurangin ya kan jumlah orang ya kan, bahkan ada beberapa industri yang dipaksa
itu dipaksa harus tutup, nggak boleh buka. Kayak F&B, ya kan waktu itu hanya boleh online, ya nggak bisa dine in. Kantor-kantor 50% yang boleh masuk atau 25% bahkan sempat, ya kan? Atau bahkan ada yang memang nggak boleh sama sekali kan. Nah itu kan yang paling beratnya apa sih menurut lo saat itu tuh? Hmm, kita sapa dulu ya. Ada yang baru datang nih, Pak Jeff. Selamat malam. Hai malam. Kayaknya dia baru cukur dia. Enggak, kita harus harus rayain nih pertama kalinya IG live di rumah nih. Nah, baru saya mau Oh, bilang, oke. wah, backgroundnya beda nih hari ini. Iya, background rumah kamar anak. Apa kabar? Apa kabar? Biasanya lampu-lampu ya. Biasa Baik-baik. lampu-lampu, ada Iya. remang-remang. Oke, menjawab pertanyaan Pak Dani tadi, mungkin yang bikin kayak super Berat. kayak lumayan berat banget itu em, kayak terperang kayak di dalam tanda kutip kayak di penjara aja gitu. Kayak sadar nggak Kalau sadar orang kayak di penjara, iya. kayak Kalau kita kalau in lu the bilang kata same penjara, uh, iya kan? Kalau orang di penjara masih mending dalam tanda kutip. Kenapa? Karena waktunya jelas, Pak. uh. Iya nggak? Iya nggak? Jadi kita maksudnya Si kita A, lebih parah gitu ya. ya dalam tanda kutip secara kejelasan, secara Iya. kejelasan, ya nggak? Ya kan? Sampai kapan nih? Ya kan kita dikunci mau yang bikin parah menurut gue itunya. Kita nggak tahu sampai kapan. Orang kalau dihukum ya 2 tahun, mereka bisa ngitung tuh 10 bulan lagi, 5 hari lagi atau berapa lah. Tapi kalau kita ngeraba-raba doang, tebak-tebak buah manggis kira-kira ya kira-kira. Karena awalnya dulu itu yang gue hadapin. Ah ini mah 3 bulan Hmm. gitu. Nggak tahu, lo ngerasa mungkin itu nggak yang paling berat? Ya atau salah satu yang bikin kita eh, tertekan lah ya. Kalau buat saya sih kayak dealing with the same istilahnya kayak the same room every day gitu tuh kayak cukup memuakkan sih. Itu sih yang paling paling Bahasanya berat parah, gitu. memuakkan. Nggak mah. Padahal di rumah loh, Van. Iya, maksudnya gini loh. Kita kan kalau misalkan in normal days gitu ya, in normal situation gitu, kita kan di rumah oke, tapi rumah itu sebagai kayak base Wah, camp gitu kan. Tapi kayak we do our activities outside, we meet friends, we meet like any other people gitu kan ketemu di luar gitu. Jadi di rumah itu hanya sebagai kayak istilah kayak untuk rest, untuk santai, untuk kayak do just some work gitu. Tapi kayak kemarin itu kayak lu kerja dari rumah, lu main nggak bisa, lu main di rumah juga, lu istirahat di rumah juga. Apalagi ya waktu itu saya kena COVID juga kan, tempat sebulanan lah di kamar. ya. Waduh, itu udah makin-makin deh gitu. Ya itu sih menurut saya ya, kayak Nengok kiri, nengok kanan, nengok atas gitu ya. sama semua itu mulu tiap hari. Tapi ya gitu loh Pak, maksudnya kayak orang tuh butuh suasana lain selain suasana di rumah gitu. In Ya, normal situation sih kayak gitu ya menurut saya gitu. Jadi of course lah kayak butuh refreshing, butuh kayak jalan-jalan sebentar atau gimana. Cuma kan the last 2 years kita sangat dibatasi ya gitu. Apalagi ya. awal-awal tahun 2020 ya, itu kan berat banget. Jadi itu sih yang bikin Kalau Pak berat Jeff, karena orang nggak bisa refreshing jadinya. Refreshingnya ya paling ya. ke kebun Sebenarnya kapan bisa lu, Van. kapan di doang. Harusnya lu beli layangan waktu itu, Van. Main dari Wah, jendela. kebetulan kebetulan saya tidak bisa. Nah, kalau Pak Jeff, eh, ketahanan daya tahan seseorang itu
eh, penting nggak sih? Wah, pertama kali ya kita ngebahas last week nih. Ini salah satunya judul yang mungkin kita dapetin kayak seminggu sebelum kita mulai IG live ya. Ya, Makanya pas keluar tuh daya tahan pikiran gue udah negatif aja tuh. Kuat lama nggak? Ya, jadi mau dijawab. jangan. Fannya belum ngerti. Fannya kan masih kecil. Jadi Loh, ya, ini kan kita ngomongin olahraga. oh iya olahraga. Iya benar olahraga ya. Jadi pas kita ngomongin tahan lama tuh akhirnya wah iya benar kayaknya ini satu hal yang enak banget nih buat kita obrolin atau kita bahas ya. Sempat Ya, kemarin gue juga kasih kasih ilustrasi ya, sempat gue kasih gambaran. Sebenarnya kayak atlet itu pun juga kan kebagi dua, ada yang endurance-nya bagus, tahan lama, kemudian ada yang speed-nya bagus, dan rata-rata yang speed-nya bagus tuh dia nggak punya ketahanan bermain dalam waktu yang lama, tapi orang yang punya ketahanan yang lama dalam berolahraga atau bermain, biasanya dia punya speed agak di bawah rata-rata atau bahkan masuk ke kategori rata-rata tuh udah lumayan bagus. Makanya setiap orang tuh kayak punya tugasnya masing-masing. Nah, ini pemahaman gue dulu. Setiap orang kayak punya tugas masing-masing yang dimana yang punya daya tahan lebih lama biasanya kalau di sebuah games, di sebuah permainan tuh jadi pemimpin ya. Entah jadi kapten tim, atau entah dia jadi pemimpin regu atau pemimpin tim. Karena cara dia memandang sesuatu benar-benar tenang. Benar-benar benar-benar dia bisa membuat energinya tuh terpakai untuk berpikir tentang strategi dan terpakai untuk penggunaan fisik dari dia sendiri ya. Tapi pas sudah kemari kayak ngomongin ya kita bahas yang paling update di 2 tahun ini kita ngomongin pandemi yang which is kita nggak tahu kapan end up-nya gitu. Nah, orang-orang yang biasa bekerja cepat, taktis, mereka bisa tahu nih goalnya kapan selesai, timeline-nya tuh kapan. Ah, yuk kita bikin bisnis plan 3 bulan, bisnis plan 6 bulan, kita bikin projection selama 1 tahun. Terkesan mereka udah memahami kalau timeline-nya ini akan habis dalam waktu 1 tahun. Tapi ternyata kan hiccups ini terlalu ada. Aduh kapan selesai, aduh kapan selesai, aduh kapan selesai. Nah akhirnya amat sangat terasa saat ini dan satu hal yang benar-benar gue sendiri pelajarin ya, ternyata daya tahan tuh penting. Dan banyak pula faktor-faktor ke personality atau faktor-faktor seperti yang sifatnya karakter ini akan menumbuhkan daya tahan ya. Daya tahan dalam artian dia punya dia punya karakter tuh yang lebih mungkin yang lebih sabar, kemampuan dia untuk memotivasi diri mungkin lebih tinggi, kemudian pemahaman dia tentang the purpose of life-nya tuh ada di balik tebing atau ada di balik gunung yang mungkin akan dia terus lewatin dan dia nggak tahu puncaknya masih seberapa jauh, bahkan dia nggak tahu di balik bukit atau di balik gunung itu ada apa. Jadi memang butuh butuh ya daya tahan itu dalam keadaan-keadaan seperti ini sih emang amat sangat dibutuhkan karena memang kita tidak bisa membuat fase-fase 2 tahun ini atau bahkan sampai tahun ke depan dengan timeline yang selama ini mungkin kita begitu kuat membahas masalah masalah yaitu tadi masalah timeline sehingga orang ya, ayo semua pemimpin coba bikin timeline sekarang ngomongin timeline please deh ya yang ada seberapa kuat kita menjaga daya tahan ini dan kita mampu menularkan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita kalau perjuangan masih tetap ada, kalau strategi masih tetap harus dibangun selagi jalan, ya. Saving sangat penting, nggak cuma untuk family financial ya, atau financial individu, tapi saving juga buat bisnis juga amat sangat penting. Setiap strategi itu sekarang udah nggak ngomongin setiap strategi atau bisnis plan udah nggak bisa bicarain sifat-sifat yang teknikal lagi, tapi sifat-sifat ya yang kita sendiri nggak tahu kapan ini selesai dan bagaimana daya tahan atau endurance ini bisa membantu kita untuk tetap keep going ya.
Atau yang paling sulit ya tetap bersemangat, tetap punya energi gitu. Itu sih menurut gua Daya tahan masalah ini bahasa bahasa lainnya apa ya? endurance ya. Bahasa Indonesia lainnya, Bah bahasa Indonesia aja. bahasa Indonesia lainnya Bahasa Indonesia lain apa? tahan lama. Lu ke situ mulu. Apa ya? Iya, susah ya otak gua kesana terus. Tahan lama, Hmm, kegigihan, Kegigihan, grit ya, ketekunan, kegigihan, benar kegigihan, bisa. ya, ketekunan ya. Yes. Gigih sih yang paling ya, dalam, yang paling pas. ya. Tapi gini, yang mungkin kita semua harus pahami juga bahwa ini salah satu aspek lah ya. Hmm, Karena kan kalau kita lihat, nah itu barusan ada tulisan tuh. Ahahaha. gue kok jadi Gua kok pemimpin. nggak jadi. Tuh Om Jeff, berarti Om Jeff udah berumur nih kayaknya nih. Dipanggilnya Om Jeff. Gua kok Padahal nggak kan, jadi pemimpin Om Jeff. Padahal gua kan orangnya punya endurance yang lumayan, lumayan oke. tuh. Tapi gini lah. eh, Endurance ini salah satu aspek lah ya. Ya, Kan ada banyak aspek ya untuk bisa sampai di tempat yang lebih atas lagi, lebih tinggi lagi, ya kan? Kalau dulu kan banyak orang yang mikir, oh kalau lu nggak punya bakatnya, lu nggak jadilah, gitu lo. Misalkan kayak atlet lah ya, mungkin paling gampang kayak atlet lah, kayak tadi Pak Jeff bilang, atlet ya nggak punya apa bakat main bola, ya lu mau latihan sampai gigi lo ompong juga nggak jadi apa-apa gitu loh. hmm, Ya, jadi memang bakat satu hal ya, talenta, bakat itu satu hal. Nah, aspek yang berikutnya ya inilah, ketekunan lah ya, kegigihan ya. Dia punya punya bakat, tapi kalau nggak diasah, dia nggak jadi apa-apa, nggak jadi tajam. ya, Minggu lalu, gue ada satu 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 quotes lah ya, satu kalimat yang disampaikan sama ini keren banget sih buat gue ya, itu kena banget sih buat gue. Dia bilangnya gini, namanya Jeffrey Rahmat, dia bilangnya gini, segala sesuatu yang didiamkan kualitasnya akan turun secara otomatis. Keren nggak? Segala sesuatu yang didiamkan hmm, kualitasnya akan turun sendiri. Contoh, mobil, motor, lu jangan pakai, lu diemin aja, kualitasnya turun nggak? hmm, Rumahnya kosong, nggak ada yang make, betul. kualitasnya turun nggak? Nanti lama-lama ada bocornya, ada ininya, ada itunya gitu. Sama sama manusia, ya kan? Punya talenta, punya bakat, nggak dia apa-apain, ya kan? Mungkin dia latihan awal itu, habis itu didiemin. Turun nggak? Turun. Gua ngalamin nggak? Ngalamin. Contoh, sebelum pandemi, gue suka lari. Ya, 5 kilo, 10 kilo. Hari ini gue nanya sama diri gue masih bisa nggak ya lari 10 kilo? Ya, karena gue udah nggak pernah lari lagi 10 kilo. Kemarin coba-coba lari di luar, paling 3 kilo, 5 kilo. 5 kilo aja udah ngos-ngosan. Ya. Yang biasanya di bawah 35 menit, pertama kali gue nyoba bisa 40 menit loh. Gue bilang, itu pun juga dipaksa-paksa. Maksa gitu loh. Yang ngotot gitu gue larinya. Karena ngejar target. Ngejar target padahal gue ngos-ngosan habis-habisan. Gitu loh. Tapi ya dengan statementnya dia itu kena banget sih gue. Iya juga ya memang. Segala sesuatu yang didiamkan, Hmm, kualitasnya turun. Ya, kalau kita lihat benda ya udah terbukti lah. ya, Ya, mobil harus dipakai. Kalau enggak, ya tahu sendiri. Kita semua juga begitulah. Ya, tapi balik lagi lah, kita ngomongin soal ketahanan kita, ya kegigihan kita, ketekunan kita. Kalau eh, saat-saat kayak sekarang nih, yang dipaksa ngurangin kegiatan di luar, terus kita nggak ngapa-ngapain, ya hati-hati ya. Kayak tadi apalagi kayak Fania tadi, ya kan, mau keluar,
mau keluar, apalagi pas yang tadi dia kena COVID. Ya. Kita bertiga juga udah kenal lah ya semua. Alumni Dan semua. ngerasain lah gimana alumni semua, gimana rasanya kan. Belum yang Ya, edisi dan 2 harus tuh. dimulai lagi. Belum yang edisi 2 tapi ya. Jangan sampai. Aduh, Oh, jangan jangan dong. amit-amit. Amit-amit lah. Tapi ya Dan jadi prosesnya intinya itu kali bro, ya. Sekarang apa yang pertanyaan kita gue nih, punya bro. mus Pertanyaan Oke, gue nih. satu-satu, jangan berantem. Gue Kayaknya dulu. mau ngeroyok. Iya. Satu-satu. Iya, iya. Gue pengen sedikit bertanya masalah quote tadi. Sesuatu yang diamkan, kualitasnya akan menurun. Kalau misalnya lu lagi Ya, marah-marah sama gue, terus gue diemin, kualitasnya nurun nggak? kagak nyambung itu mah. Lah, kan gue diemin. Kagak nyambung. Nggak nyambung ya. Nggak nyambung. Gue pikir lu lagi marah, gue diemin, terus kualitas lu jadi turun, terus lu baik sendiri. Gitu kan mana tahu. Yang diem itu yang turun. Oh, yang marah Bukan yang didiemin. Jadi guanya sih nggak akan turun. Kan yang baper lu, gua mah tetap jalan. Gitu kan. Lu kan baper biasanya diem. Waduh. Masih nyambung berarti tadi quotes tadi. Ya, maksudnya barangnya, orangnya yang diem, ya. Pasti ya makanya kan kita bisa lihat sekarang yang dunia olahraga aja nggak bisa keluar, akhirnya mereka buat program online ya. Iya. Ayo kardio bareng di rumah masing-masing, bahkan angkat beban pun bisa dari rumah masing-masing. Gila ya, sampai ini ya. By the way tadi balik lagi siapa tadi? Amelia Carosi. Ya nanti itu Pak Jeff tolong tanggung jawab aja deh. Om Jeff. Om Jeff. Om Jeff. Gitu. Tapi ya buat itu ya itu salah satu lah. Ya yang mungkin nggak bisa dijawab di sini adalah ya yang aspek lainnya gimana. Karena kan kita sebagai manusia kan ada banyak aspek, ada banyak hal yang dikasih ke kita ya. Yeah. Ya kayak tadi ada bakat, kalau nggak dipapain ya udah gitu. Udah ada bakat, dilatih, udah keren, terus didiemin, diturun. Gitu. Dan jadi intinya memang ini ketahanan ini memang proses yang bukan sekali dua kali ya, tapi harus terus berjalan sampai sekarang. Selama lu hidup aja. Ya. Yeah. Jadi atlet latihan, ya kan latihannya kan nggak cuma sekali dua kali. Udah pertandingan pun udah selesai kejuaraannya dia masih latihan lagi. Ya, jadi kayak gitu. Terus jadi emang tadi harus Fania mau selalu ngomong apa? didukung dengan latihan ya, latihan terus, diasah terus, biar Ya, setuju. ya biar nggak turun gitu. Seenggaknya sedikit-sedikit naik per hari naik sedikit. As long as dia nggak turun. Ya. Tapi Pak, tadi lu bilang naik sebenarnya sedikit apa ya. sih yang mempengaruhi ketahanan seseorang gitu? Apa sih? You read my mind ininya? deh. You read my mind banget sih. Lagi Ih, baru males dijelasin. deh. Ya. Jadi maksudnya you read my mind terus lu mau nanya atau mau gimana nih? Antara mau nanya atau mau gimana? Mau tahu menjawab? Mau jawab aja, mau jawab. Mau jawab gue. Jadi kalau tuh kan gue jadi lupa. Jadi kalau misalnya yang gue ambil ya, karena kan sebenarnya memang manusia ini suka nggak suka harus punya daya tahan. Ya, agak samping dikit nih. Kita bicara masalah keimanan ya. Iman tuh kan naik turun tuh. Ya nggak? Kalau misalnya kayak tadi, iman itu didiemin, pasti kan turun terus, drop, kualitasnya akhirnya hilang. Pasti kan harus ada trigger yang datang dari inside out-nya kita tuh, aduh, harus ada wake up call ya. Jadi yang bisa gue pahami ini sekarang, ya lu harus sadar diri kalau goal itu nggak bisa
lihat di tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, atau bulan depannya, goal atau target atau achievement besar tuh belum tentu akan bisa didapatkan gitu. Tapi yang mungkin harus lu jaga tuh eh coba untuk celebrate small achievement. Karena kegigihan ini atau daya tahan ini butuh vitamin. Nah, vitamin itu ya yang gue hadapin dan yang gue alami selama ini, gue mencoba untuk celebrate every small achievement yang gue dapat. Contoh kayak misalnya ya kayak tadi deh, kayak lari atau kayak jalan atau kayak kalau kayak sepedaan gitu loh. Buat sepedaan 80 kilo tuh bosennya sih kebangetan ya. Sama halnya kayak orang lari 10 kilo kali yang lu alamin gitu. Makanya ketika gue mulai sepedaan 10 kilo, wah gila gue bisa 10 kilo. Terus saya coba deh besok naik 20 kilo. Coba deh besok cari track yang 35, yang 40. Akhirnya tanpa gue sadari, gue sampai di angka yang gue sendiri nggak pernah kepikiran sebelumnya, itu 80 gitu loh. Terus ya kayak tiap bangun pagi untuk mulai olahraga dari kita nggak pernah. Sebenarnya kan kayak target olahraga mau ngapain? Orang selalu bilang olahraga mau ngapain? Mau sehat gitu. Mungkin kalau kayak kita 10 tahun atau 15 tahun yang lalu olahraga mau ngapain? Mau bikin badan lebih shape. Pasti ada goal-goal tambahan gitu. Kalau saat ini kan udah dibilang goalnya tuh semakin kurang sharp gitu. Karena gue mau sehat, jadi semakin global aja. Tapi kan kalau kayak gue sehat, goal utama itu jadi bias. Makanya penting banget, hari ini Another one bikin, more. iya, hari ini ngerjain sesuatu yang baru, ntar jalan kemarin, entah mungkin coba skipping, kayak, aduh capek banget selama ini cuma sepedaan, mungkin jalan sama istri ke tempat-tempat baru yang kisarannya, yuk kita cari yang range jaraknya 3 kilometer atau 4 kilometer buat kita bolak-balik. Jadi penting banget kita untuk melihat achievement kecil yang coba untuk kita review. Wah, kenapa gue bisa ngerjain ini? Bagaimana gue bisa ngerjain ini? Supaya ini bisa lebih baik lagi seperti apa. Ya sama halnya kayak kita kerjain di bisnis ya. Untuk ngelok nih misalnya, kayak ngelok selama 1 bulan tuh, revenue harus target seperti yang udah kita set. Tapi kalau misalnya kita ngeliat kayak keadaan sekarang, PPKM tahu udah level 3 lagi, pembatasan udah mulai ada lagi, akhirnya kan kita harus ngerubah. Ngerubah dalam artian, jangan pikir akhir bulan deh, pikirin malam ini achieve berapa, terus besok pagi ketika lihat laporan sales, coba untuk, ya itu tadi, coba untuk celebrate achievement yang udah kita buat, kira-kira hari ini dan besok kita mau ngapain nih, supaya at least bisa konsisten in this number, atau even higher a bit gitu. Entah dengan do small thing deh, yang tadinya nge-text tamu cuma 2-3 orang, mungkin ditambahin jadi 5-6 orang. Ini kan juga bisa dikatakan small achievement yang harus di-celebrate. Kemudian dari small achievement yang di-celebrate, penting nge-review hal-hal positif, ya, kira-kira apa yang bisa di-improve, ya. Dan yang pasti ketiga, coba untuk lihat, gunain sosial media ya untuk melihat hal-hal yang sifatnya memotivasi ya. Memotivasi dalam artian, ya memang, banyak orang bilang bullshit deh, motivator segala macam. But anyway, kalau misalnya, ya kayak tadi deh, ada small quote yang tadi, sesuatu itu kalau didiemin bisa menurun. Sebenarnya kalau kita coba untuk berpikir, untuk coba diem sejenak dan pikirin, ada benernya nih omongan orang itu. Coba kalau kita review, kita mau sedikit berbesar hati ngedengerin pendapat orang aja, mungkin ada benernya. Oh iya, ternyata ada loh skill gue yang gue udah lama nggak pupuk. Ternyata ada loh skill-skill gue yang tadinya bisa bikin gue mungkin bisa lebih happy, ternyata itu gue lupain. Jadi penting banget memang untuk mereview diri atau mereview pencapaian, dan jangan terlalu muluk-muluk untuk, ya itu tadi, nggak usah lah saat ini mau bikin goal besar, go ahead ya, tapi jangan lupain achievement kecil yang terjadi setiap hari ya. Itu nggak boleh dilupain sama sekali, karena kegigihan itu butuh nutrisi, dan nutrisi itu sifatnya untuk memotivasi kita untuk melihat sesuatu yang kita nggak ngelihat, kita nggak tahu nih end up-nya apa. Nah, kita butuh nutrisi. Salah satu halnya itu, you need to celebrate every small achievement sih yang gue rasa.
loh. Nah, itu yang akan selalu membuat lu keep motivate tiap saat. Ayo jalan lagi. Even lu udah burn out nih, lu udah kelelahan, apalagi yang bisa nyelamatin lu. Nggak mau, gue berani jamin, belum tentu orang-orang terdekat kita tuh bisa memotivasi kita dari burnout, dari kita udah kebakaran. Yang bisa nyelamatin cuma yang ada dalam diri kita. Nah, kalau kita terus ya itu tadi, kita udah kebakaran, kita diemin, ya makin kualitas kebakarannya nggak akan pernah hilang. Kita harus cari alternatif bagaimana ada nutrisi-nutrisi baru yang bisa ngebunuh burnout tadi. Itu sih pendapat gue, bagaimana supaya kita bisa tahan lama ya. Di lain sisi ya pasti lu harus mengerjakan sesuatu yang jadi passion lu, pasti lu harus ngerjain sesuatu yang bener-bener itu jadi identitas gue. Apalagi ketika lu udah bener-bener nemuin sebuah insight kalau ternyata tujuan hidup gue nih di sisa waktu gue pengen ngerjain hal seperti ini. Entah di sisa hidup gue pengen ngerjain sesuatu yang berbau training, di sisa hidup gue pengen ngerjain sesuatu yang sifatnya business development, sesuatu yang sifatnya ngembangin project-project. Ini kan sebuah identitas diri yang bisa jadi napas tambahan atau nutrisi tambahan untuk itu tadi. At the end, kita sama-sama nggak tahu nih goalnya, matinya kapan nih, bulan depan, meninggalnya 2 minggu lagi, atau meninggalnya tahun depan, we didn't know. Makanya penting kegigihan ini untuk selalu membuat kita bisa hidup everyday. Gitu tapi kalau ditanya tapi saya setuju sih sama Pak Jeff bilang silakan yang duluan, celebrate every small wins ya. Itu bisa menjadi kayak istilahnya bahan bakar buat diri kita sendiri gitu. Untuk kayak one step forward lagi. Karena kan secara nggak sadar kita kayak jalan-jalan mengerjakan pekerjaan kita gitu. Lama-lama kayak drain banget ya, kayak I have no energy left lah istilahnya kayak gitu. Tapi dengan kayak in the middle of the way kayak dapat misalkan kayak dapat achievement atau compliment ini, itu bisa menjadi kayak tambah bensin lagi sedikit untuk nambahin kilometer jalannya lah istilahnya gitu. Saya setuju sih dengan celebrate small wins, itu penting sih untuk kayak istilahnya membakar diri kita sendiri lagi gitu, untuk kayak you can do it loh gitu, lu dapet ini loh setelah lu mengerjakan ini gitu. Itu menjadi kayak self motivation gitu sih ya, secara tidak langsung untuk diri kita sendiri gitu. Ya, betul. Makanya gue dulu ada istilah motivator. Berapa orang kan sempat, wah bapak nih motivator. Gue bilang palelu lah. Gue jujur nggak suka dibilang begitu. Ya. Karena yang motivator itu cuman dirinya sendiri sebenarnya. Karena gue ngalamin. Ada orang ngomong sampai berbusa-busa sama gue untuk memotivasi gue gitu kan. Tapi tetap aja nggak ngaruh. Dan gue bergerak itu ketika gue berhasil memotivasi diri gue sendiri. Jadi makanya kalau dibilang, oh dia motivator, ya sorry gitu loh. Buat gue istilah itu kurang tepat lah gitu. Mungkin orang lain itu sifatnya pemberi saran, ya pemberi masukan, tukar pikiran gitu loh. Tapi motivator ya dirinya sendiri. Ya mungkin yang lain pernah ngalamin ya. Temennya atau orang tuanya bahkan udah, ayo dong. Tapi kalau kitanya emang nggak mau, nggak tertarik, nggak pengen, nggak bergerak. Ya. Setuju. Dan perayaan small wins itu bener, gue ngalamin kalau lari dulu. Gue inget banget lah pertama-tama gue mulai lari itu tahun berapa gitu ya. Ya itu lari 5 menit aja udah prestasi. Gue inget banget tuh pertama kali lari di treadmill 5 menit tuh prestasi. Terus udah 5 menit, gue naikin lah ke 6 menit gitu loh. Oh bisa gitu kan. Besokannya semangat lagi. 8 menit lah gitu kan. 10 menit, 15 menit, 20 menit. Nah, setelah udah nyampe 20 menit mulai tuh gue ganti targetnya kilometer gitu. Jadi memang pencapaian kecil itu yang memotivasi gue untuk lebih lagi.
Ya itu mungkin gue orangnya keras kali ya. Jadi makanya kalau orang ngomong kadang-kadang iya iya aja lah gitu loh. Ya, waktu zaman dulu lah. Sekarang sih lebih terbuka lagi lah. Tapi tadi Iya. yang menjadi pertanyaan nih sekarang, yang membuat seseorang tetap gigih ya, eh, tetap berjuang. Kalau tadi lu kan bilang nutrisi-nutrisi kecilnya itu ya Hmm. celebrate gitu loh. Tetapi menurut gua ada satu hal lagi yang lebih penting yang bikin dia tetap mau ngejalanin itu. Hmm. Tadi lu sempat ngomongin apa ya? Goal yang tidak terlihat lah gitu loh. Hmm. Menurut gua gini, goal memang memang ada yang dikasih lihat lebih dini ya, lebih awal, ada yang nanti dikasih taunya nanti lah, ya kan. Nah, tapi yang paling penting dia punya keyakinan, kayak tadi lu bilang iman lah. Dia punya Hmm. keyakinan bahwa gue bisa. Itu yang akan bikin lu tetap kayak misalkan pandemi nih, ya kan? Gue yakin gue dan keluarga gue bisa ngelewatin pandemi, gue yakin. Nah, itu yang apa? Menurut gue paling besar ya bobotnya ya, yang bikin orang eh, punya ketahanan yang tinggi. Tapi kalau dia nggak yakin dengan goalnya, dengan targetnya, ya lupakan. Ya. Misalkan lu pengen jadi GM, tapi lu nggak yakin, ya lupakan. Berat, bukannya lupakan ya, tapi berat. Ada orang yang, wah gue yakin gue bisa apa? Jadi pemain bola internasional. Dia akan latihan, ya dia yakin, ya. Jadi keyakinan dia itu yang membuat harapannya terus timbul. Ya, makanya ditambah lagi ketika ada pencapaian-pencapaian kecil, di-celebrate kayak tadi lo bilang, Hmm. makin terus, makin muter tuh. Tapi kalau awalnya jadi nggak yakin dengan goalnya, targetnya, itu paling berat gue rasa. Ya. Ya, jadi tadi lo bilang goal itu penting, betul, setuju ya, arahnya kan ke sana. Yang gua nggak setuju tadi dari yang lo omongin adalah ketika kita semakin bertambah umur, terus goalnya kesehatan tuh semakin umum. Gua malah terbalik. Gue malah lebih spesifik. Oh ya. Gue lebih spesifik. Spesifiknya gue apa olahraga? Ya memang kalau sehat itu secara secara general lah ya. Hmm. Tapi gue sama istriku punya target nanti ketika anak-anak gue nikah, gue mau ada di pelaminan tanpa tongkat. Gue mau di pelaminan berdiri, berjalan normal gitu loh. Ya. Dan gue pengen latihan apa ya? Gue pengen nanti ketika umur gue terus bertambah, gue nggak ada masalah, kita nggak ada masalah ketika kita harus harus jongkok, harus berdiri, harus Hmm. bongkok, ngambil sesuatu di lantai gitu loh. Eh, itu sebabnya olahraga yang kita lakukan sekarang lebih ke arah ke situ, kelenturan. Jadi Ya. coba ngejaga otot-otot kecil kita tuh. Ya, jadi jongkok, berdiri, squat segala macem gitu loh. Dan itu waktu itu ada yang kasih saran ke gue, Hmm. semakin bertambah umur lebih baik latih otot-otot kecil yang jarang dipakai. Nanti di saat kita udah kakek nenek, Hmm. itu berfungsi banget menolong kita dalam beraktivitas. Ya lu Ya. boleh pada Ya, ya, ketawa, ya, tapi enggak, gue enggak, enggak. mikirnya ke situ dan arahnya ke sana Gua nggak gitu ketawa. loh. Dan itu Gua nggak yang membuat ketawa. gue Saya banyak spesifik gitu ketawain loh. itu, Gue Pak. gue cuma enggak, gue nggak benar, gue juga nggak ngetawain itu. Gue cuma mikirin mungkin nanti kalau gue Ah, mendekati 50, gue mungkin berpikir spesifik kayak lo. Ini kan gue masih beda, ada gap generasi nih bro ya. Jadi mungkin makanya saya jelaskan. mungkin saat ini gue kalau olahraga gue udah nggak ngerti spesifiknya kemana. Gedein otot gue nggak bisa lawan anak 30-an ke 20-an. Yang ada ya cuma sehat. Kalau misalnya gue jompo pakai tongkat, ya mungkin ntar gue 48 ke atas gue mau coba pikirin deh supaya nggak jompo. Tahu. Jangan Eh, ketelatan, jangan ketelatan. ya, 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 ya. Gue Mulai liar. dari sekarang lebih Ya, mudah. ya, ya. Yes. Gue liar deh. Mulai otot-otot basic gue gedein, gue benerin lagi. Nah, pertanyaan nih, ya. Ya. Satu hal yang ngebunuh
keyakinan dan satu hal, kalau tadi kan nutrisi dari keyakinan nih, gue pembunuhan dari daya Buset, tahan ngeri nih. bener. Iya benar, Bahasanya nih. rutinitas. Tadinya gue berpikir rutin itu ngerjain sesuatu yang rutin di usianya Fania nih, gila ngerjain sesuatu yang rutin, boring banget. Pagi bangun tidur, sekolah, pulang sekolah, nongkrong sebentar, which is terus kerja, datang kerja, pulang kerja, makan, tidur, besok pagi kerja lagi, pulang kerja, makan. Ini tadinya rutin is killing for me ya. Nah sekarang pas udah ngomongin masalah daya tahan, ngomongin masalah kegigihan sebagai manusia atau sebagai pemimpin suatu saat, ternyata gue baru bisa kebayang nggak sih kalau hidup gue nggak punya rutinitas, nggak punya pattern. Tergantung. Ntar dulu, abis ini Tergantung. baru nanya ke lu. Iya, gue pasti nanya Makanya gue bilang kan dulu. tergantung. Kalau tergantung kan Sabar, menggantung. semua sabar. Makanya ya itu tadi, rutinitas itu juga dibutuhkan juga gitu. Hanya di dalam rutinitas itu harus ada bumbu-bumbu letupan baru nih. Bumbu-bumbu yang baru tuh hal-hal yang keluar dari rutin sedikit, yang ketika itu ternyata menjadi sebuah achievement dan kita harus celebrate. Nah itu sih yang gue rasain. Gimana menurut pendapat lo? Pan, Anak muda dulu. Saya dulu. ditanya Pan. Lo mencintai rutinitas nggak, Pan? Kalau saya orangnya lebih seneng rutinitas. Jadi seenggaknya udah ada guideline-nya gitu loh istilahnya. Jadi kayak, oh pagi gue bangun jam segini, terus abis itu ini, kalau abis udah ini, terus abis itu ke A, terus ke A, B, terus ke B, C gitu lah. Istilahnya kayak ada framework-nya gitu lah. Tapi tetap nih biasanya kayak biar nggak di situ doang gitu. Saya kayak mencoba menyediakan waktu khusus gitu untuk istilahnya mungkin baca buku atau misalkan nonton YouTube belajar apa atau enggak lihat something yang kayak insightful gitu lah gitu. Jadi untuk apa ya? Takutnya kan kalau misalnya rutinitas gitu-gitu doang kan, yang kayak Bapak tadi juga bilang gitu. Kayak cuman bangun, terus ya gitu makan, terus kerja, terus makan siang, kerja lagi, segala macam lah. Tapi udah gitu, takutnya kalau misalnya kayak gitu, secara nggak sadar, kita kayak udah aja stagnan di situ. Nah, untuk biar nggak kayak gitu, biar nggak stagnan tuh, ya sediain waktu aja sih untuk kayak learn something new lah gitu. Itu sih. Jadi sebenarnya kayak nggak tahu ya, saya sih orangnya sangat suka yang terplanning gitu. Kalau yang nggak terplanning kadang suka kayak, aduh gimana ya nanti ya gitu. Jadi lebih Masa sih anak muda punya pikiran terplanning? kalau saya iya. Tapi ada juga sih yang nggak gitu gitu. Gitu. Yang Itu lebih nggak ada kayak urusannya sama umur lagi. Masa? Wah, lu ke gue lagi nih. Enggak, sensi banget sih nih. Coba minum dulu. Enggak, Gue bikin kalender. jadi kayak stay in a routine gitu, kayak it's good to stay to stick with your routine, tapi kayak kasih kayak more sparks and like a bit of splish splash di sini sana untuk kayak belajar something new and like apa ya, just like learn something new and like refresh your mind and ya kayak gitulah. Pak, gimana Pak? Pan. Ya lu belum ngasih pendapat. Pendapat apa? Ya masalah rutin. Oh, rutin. Rutinitas itu, nih kalau gue baca nih ya, gue buka Google nih. Dosen. Apa arti kata rutinitas adalah hal-hal yang dilakukan terus-menerus dan tidak pernah berubah. Ya.
Ini arti kata rutinitas. Hal-hal yang dilakukan terus-menerus dan tidak pernah berubah. Sedangkan perubahan itu suatu hal yang pasti dalam hidup kita. Ya, jadi ini Jeder-jeder. pertentangan nih. Jedar-jeder gitu loh, bertentangan gitu loh. Rutinitas itu awalnya baik, itu membantu. Sekarang kayak gini deh, rutinitas itu ya gue selalu suka deh. Karena gue dulu kita mulai dari zaman yang menggunakan kamera lama kan, kamera belum handphone, zoom in zoom out, selalu pakai kata zoom in zoom out, itu gue seneng banget deh. Ya, nah kita zoom out lah. Jadi olahraga itu adalah rutinitas olahraga 3 kali seminggu. Nah itu wajib olahraga, cuman program olahraganya beda-beda gue. Gitu, ada kardio, ada body weight gitu kan. Jadi beda-beda. Ya kardionya juga bisa macam-macam. Kardio bisa lari, bisa jalan, bisa naik sepeda, ya kan itu kardio. Tapi itu rutinitasnya, big picture-nya. Tapi jangan sampai ke detailnya juga kayak gitu-gitu. Ibaratnya gini deh, rutinitas keluarga Pak Jeffrey, Ibu Fania adalah liburan setahun sekali. Itu rutinitas. Tapi kan bukan berarti perginya ke Bali doang. Gitu kan. Pasti mungkin tahun ini ke Bali, mungkin tahun depan pindah ke Lombok. Itu tahun depannya beda-beda gitu loh. Jadi rutinitas big picture-nya. Sedangkan kita tahu yang harus kita olah tuh banyak. Jasmani, jiwa, rohani. Jadi rutinitas boleh, tapi hati-hati. Gue pernah ngomong ya, hati-hati dengan rutinitas. Jadi gue nggak bilang hilangkan rutinitas, tapi maksudnya gue coba ingetin hati-hati dengan rutinitas. Karena kalau kita lengah, ya akhirnya monoton dan nggak ada manfaatnya. Gitu loh. Kayak gue misalkan larinya 5 kilo, terus 5 kilo aja terus bahaya itu lama-lama. Ya, nggak pernah jalan, nggak pernah naik sepeda, ya kan, nggak pernah lakukan aktivitas lain. Karena gini, lu ngerasain deh, biasa main sepeda, tiba-tiba suruh lari, pasti nanti ada otot-otot lu yang nggak siap, yang besokannya pegel-pegel, gitu kan. Nulis kemarin gue ikutan training minggu lalu. Gila, itu gue udah lama nggak nulis pakai tangan, men. 3 hari itu, hari pertama, wah gue nulis berantakan. Ya tulisan gue memang berantakan lah, tapi hari itu lebih parah lagi. Wah, belepotan banget gue nulis, karena udah lama nggak nulis gitu loh. Sekarang selalu kan pakai tablet, pakai laptop, segala macem. Jadi ya memang harus hati-hati dengan rutinitas, karena yang kita harus lebih tanam di kepala kita, perubahan itu satu hal yang pasti. Jangan sampai kita nggak seneng dengan perubahan terus kita malah marah, responnya malah negatif. Kan gue biasanya begini, kan gue memang waktunya kalau pagi harus makan pagi. Kalau nggak makan pagi nih berarti nanti gue nggak bisa maksimal. Ada kadang-kadang jadi ke situ. Ya, jadi rutinitas baik, tapi hati-hati jangan sampai kita nggak siap ketika suatu hari harus ada adjustment. Ya, kita harus siap lah dengan perubahan, ya kan? Kayak saat inilah. Saat ini gue tidak bisa meninggalkan anak-anak gue saat ini. Rutinitas gue berantakan, berubah. Ya kemanapun gue melangkah, 3 anak gue ngikut. Wah, gue harus respon gue kan mau marah atau mau tetap seneng. Ya kan, ini yang gue harus jaga di kepala gue nih, gitu loh. Dan itu gue coba mempertahankan, nggak ada yang kebetulan, ini suatu hal yang positif, pasti ada maksud baiknya, walaupun gue masih belum ngerti apa, tapi ya udahlah dijalankan dulu nih, gitu loh. Ya, walaupun pikiran gue udah, waduh meeting sama ini gue cancel, ini nggak jadi, ini berubah, ini gue nggak bisa kemana-mana. Ya, jadi harus siap aja lah, rutinitas baik tapi harus siap selalu dengan perubahan dan jangan salah respon, karena itu akan semakin kita bisa mengendalikan, ketahanan kita terjaga, ya, karena ketahanan itu faktor penting lah. Kalau kayak tadi gue bilang, gue yakin ada maksud baik nih dari apa yang gue alamin sekarang, itu kan
keyakinan gue. Jadinya gue tetap terus punya harapan. Coba kalau gue nggak yakin, pasti ngapain sih nih gue ngejalanin kayak gini nih, gitu ya udah. Akhirnya ketahanan gue terjun bebas, gitu. Kira-kira begitu. Berarti Boleh, boleh, ketahanan boleh. ini juga dipengaruhi oleh respon kita juga ya, dipengaruhi besar lah oleh respon kita terhadap suatu situasi gitu ya Pak ya. Betul, betul. Ya, ada banyak lah. Atlet gue rasa banyak lah ngalamin hal-hal tersebut lah ya. Atlet Iya. eh, jadwal pertandingan toto dirubah gitu kan. Padahal mereka, wah ini kan harusnya jadwal gue latihan gitu loh. Kalau mereka responnya negatif, moodnya Iya. keganggu. Semuanya akhirnya. Iya, Jadi iya. harus hati-hati. Rutinitas penting betul. Ya, tapi sekali lagi kita harus fleksibel juga lah. Fleksibel tapi bukan berarti mengorbankan prinsip ya. Itu nanti dalam lagi tuh ngomongnya. Nanti kita bahas Kira-kira di seperti itu. obrolan kita yang lainnya ya. Nah, nggak berasa banget ini udah 1 jam, udah hampir 1 jam lah ya. Hmm. Mungkin kita bisa wrap up obrolan kita pada malam hari ini. Silahkan mulai dari Pak Dani, lalu Pak Jeff, terakhir saya. Tahan lama, Sheila. Ketika kita tahan lama, orang-orang di sekeliling kita, sekitar kita pasti happy. Ya, jangan disalahartikan, tapi pasti happy. Nah, eh, ketahanan itu salah satu faktor lah, ya selain bakat. Ya, jadi jangan sampai, oh udah punya bakat pasti sukses, belum tentu. Ya, bakat ditambah kegigihan, ya keuletan lo, ya itu bisa maksimal. Ya, jadi harus tekun berlatih dan yang paling penting adalah eh, arahnya. Jangan sampai kita arahnya salah, goalnya nggak yakin dengan goalnya, ya sehingga nanti tekunnya arahnya ngaco. Ya, kayak contoh lah American Idol, yang idol-idol gitulah. Dia tekun latihan nyanyi, padahal dia nggak bisa nyanyi. Ya begitu ikut apa seleksi diketawain malah. Padahal dia udah meluangkan waktu habis-habisan untuk latihan nyanyi. Goalnya salah. Ya, jadi arahnya harus benar sehingga ketekunan kita hasilnya jelas. Kira-kira ya seperti itu. Jadi terus melangkah, bangun segala sesuatu karena apapun yang kita bangun itu pasti butuh waktu, nggak ada yang instan. Silakan Pak Jeff. Silakan saya. Tahan lama. Siapa yang tahan lama? Semua pasti bisa happy. Jadi, ya, Nggak fokus nih dia nih. fokus lah. Jadi, yang bisa diambil atau mungkin yang mungkin bisa bermanfaat buat kita semua ya, belajar juga dari pengalaman ya, tahan lama ini amat sangat penting dalam kondisi atau situasi apapun yang sedang kita hadapi. Di lain sisi kita punya rutinitas, tapi di lain sisi kita juga butuh hal-hal yang sifatnya terus membuat kita termotivasi. Jadi pertama, jangan lupa ya, agar ketahanan kita ini bisa tetap terjaga, jangan lupa selalu untuk celebrate small goals ya. Kemudian jalanin rutinitas tapi tetap ya sisakan sedikit waktu, sedikit ruang buat segala perubahan. Kemudian cari nutrisi sebanyak-banyaknya dari buku ya, dari media ya, dari digital platform apapun, carilah yang positif, apalagi udah positif relevan lagi sama apa yang kita butuhin ya. Kemudian tahan lama ini juga amat sangat membantu untuk yaitu tadi menjaga kepercayaan diri kita untuk selalu berada di path yang benar ya, path yang benar dalam arti yang kita sendiri belum tahu kapan berakhirnya atau kapan end up-nya atau kapan finishnya, tapi hal-hal positif di lingkungan positif
rekan-rekan yang positif, pasangan yang selalu positif, itu adalah salah satu hal yang amat sangat membantu ketahanan, daya tahan. Jadi cari nutrisi sebanyak-banyaknya, hargain setiap hari karena masih bisa bangun pagi, dan semoga semakin tahan lama. Pak, Makin tahan lama. Oke, terakhir dari saya, ketahanan itu yes, bisa dipengaruhi oleh, bisa didukung oleh celebrating small wins every day, every occasion that you can celebrate it. Terus juga sangat dipengaruhi oleh respon kita. Gimana sih kalau misalkan kayak tiba-tiba ada perubahan ini, tiba-tiba ada harus adaptasi di kondisi yang baru, situasi yang baru. Gimana sih respon kita terhadap itu sangat mempengaruhi ketahanan kita, ketahanan diri kita sendiri lah ya. Nah, paling gitu aja sih dari saya. So, thank you semuanya yang sudah dengerin kita. Yang mau dengerin obrolan yang lainnya atau obrolan kita dari awal sampai akhir ini bisa dengerin di YouTube channel kita, namanya Bakat Pimpin, cari aja. Atau bisa dengerin di Spotify, cari aja Bakat Pimpin atau obrolan 3 zaman, pakai Z ya, obrolan 3 zaman. Nah, nanti Atau mungkin bisa pakai S dengerin apa? sama tarian, Pak. Nanti jadi joget, jangan, nggak usah ya. Oke, kalau paling dari P, segitu kalau dari aja. P apa dari P? Paman. Kalau pakai Garing banget sih, udahlah. Udah guys, OTP. jangan didengerin lagi. Jangan didengerin lagi, ini udah ngalor ngidul. Kalau Terima kasih semuanya yang kalau udah dengerin. diganti W gimana? Kalau diganti W gimana? Wah, mah nggak OTW. apa. Asli, bapak-bapak kalau itu benar-benar joke bapak-bapak. Oke, thank you guys. Daripada See you OTP. 2 Senin lagi ya. Sampai jumpa 2 Senin lagi hanya di Instagramnya Bakat Pimpin. Bye-bye. Thank you.